Informasi lainnya pemirsa, momentum Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program hasil terbaik cepat atau PHTC bidang pendidikan di Bogor, Jawa Barat. PHTC bidang pendidikan diantaranya membangun dan renovasi 10.440 sekolah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara. Pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan kepada kepala daerah agar ikut bertanggung jawab membenahi bangunan sekolah di daerahnya. Tanpa keterlibatan daerah, gedung sekolah yang layak untuk anak hanyalah impian. Dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik. Dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik
kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat. Di Hari Pendidikan Nasional kemarin, Pemprov Jakarta menyerahkan 371 ijazah siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena belum bayar. Pramono menargetkan seluruh ijazah yang jumlahnya lebih dari 6.000 lembar bisa segera ditebus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan ijazah bagi 371 siswa sebagai bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah kepada 117 siswa. Ijazah para siswa ini ditahan pihak sekolah karena kendala biaya. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu. Pramono menegaskan program ini akan terus berlanjut hingga seluruh ijazah yang mencapai 6.652 yang tertahan dapat ditebus. Ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program Quick Win saya dan Bang Dul 100 hari. Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi, alhamdulillah sekarang ini hampir sebagian besar telah terpenuhi. Pramono berharap kedepannya tidak ada lagi warga Jakarta yang mengalami hambatan dalam mengakses ijazahnya karena persoalan ekonomi.